Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Dr. Andi Wahyudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah problematika pembelajaran SD dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Eva Fatur Rohmah, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Al-Ma'ata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sintesis hasil analisis jurnal saya. Jurnal yang pertama yaitu oleh Ambar Octavia dan Helvi Agustin dengan judul Umbul Card, A Traditional Game as Nutrition Education Media Among Elementary School Students pada tahun 2019. Hasil penelitiannya yang pertama, desain isi materi perkembangan kartu umbul anak untuk skor media pendidikan gizi dengan persentase 100% termasuk dalam kategori sangat layak. Yang kedua, desain pengembangan permainan kartu umbul anak untuk skor media pendidikan gizi dengan persentase 92,30% termasuk dalam kategori sangat layak. Dan ketiga, validasi pengguna memperoleh skor 92,50% termasuk dalam kategori sangat layak. Jurnal kedua oleh Ahmad Syawaluddin, Sidra Afriani Rahman, dan Hairunisa dengan judul Developing Snack Ladder Game Learning Media to Increase Students' Interest and Learning Outcome on Social Studies in Elementary School pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran ular tangga pada IPS terlihat valid dan praktis, serta efektif dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa SD berdasarkan validasi ahli dengan rata-rata 4,3, yaitu baik. Keefektifan media pembelajaran ini memenuhi kriteria. Yang pertama, partisipasi siswa dalam proses pembelajaran tinggi, dan hasil belajar siswa memenuhi standar ketuntasan belajar minimal rata-rata 79,04 dari nilai ideal 100. Kepraktisan media pembelajaran ditunjukkan melalui hasil observasi keterlaksanaan media dengan rata-rata 4,4, yaitu baik. Sedangkan hasil angket minat siswa menunjukkan bahwa dari 25 siswa, yaitu 92% siswa, menjawab senang dengan media pembelajaran dan materi pelajaran yang diajarkan. Serta 80% siswa menjawab senang dengan pembelajaran tersebut. Jurnal yang ketiga oleh Yeni Amalia Firdaus dan Yoyo Yermiandoko dengan judul Pengembangan Media Game Edukasi Petualangan Si Ishak berbasis Android pada materi gaya kelas 4 sekolah dasar pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media game edukasi petualangan Si Ishak berbasis Android dapat dikatakan valid dan sangat praktis untuk digunakan oleh siswa kelas 4 SD yang mengalami masalah kesulitan belajar pada materi gaya berdasarkan uji validasi ahli materi dengan hasil sebesar 89,5% yang artinya valid, dan pada uji validasi ahli media sebesar 91,7% yang artinya valid. Sementara hasil tingkat kepraktisan media melalui uji coba kelompok kecil atau terbatas pada 6 siswa kelas 4 SD mendapatkan hasil sebesar 94,3%, artinya sangat praktis. Dan nilai rata-rata siswa ketika sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan media game edukasi petualangan Si Ishak adalah 62,5 dan 79,3, yang artinya nilai rata-rata siswa sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan media game edukasi tersebut naik. Jurnal yang keempat oleh
Ririn Windawati dan Henny Dewi Kuswanti dengan judul Pengembangan Game Edukasi Berbasis Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar. Pada tahun 2021, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media pembelajaran berupa game edukasi berbasis Android untuk meningkatkan hasil belajar, tema 7 pada siswa kelas 4 dapat dikatakan layak digunakan berdasarkan uji validasi ahli materi sebesar 73% dengan kriteria penilaian yang didapatkan adalah tinggi, dan uji validasi ahli media sebesar 97% dengan kriteria penilaian yang didapatkan adalah sangat tinggi. Jurnal kelima oleh Ar-Rasyid Wahyu Nugroho dan Syamsul Ma'arif dengan judul Pengembangan Media Game Edukasi Marble Fauna pada Siswa Sekolah Dasar pada tahun 2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media game edukasi. Didapat hasil hipotesis dengan uji kelayakan pada kelompok kecil sebesar 86,8%. Sedangkan pada kelompok besar memperoleh 87,3%. Dengan hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media game edukasi Marble Fauna secara sistematik dinyatakan sangat layak digunakan pada pembelajaran di sekolah. Penelitian mengenai game edukasi sebagai media pembelajaran di sekolah dasar telah banyak dilakukan. Beberapa dari penelitian tersebut diantaranya yaitu game edukasi tradisional sebagai media pembelajaran yang diteliti oleh Octavia dan Agustin pada tahun 2019 dan Syawaludin dan kawan-kawan pada tahun 2020. Selanjutnya, game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran yang diteliti oleh Firdaus dan Yermiandoko pada tahun 2020, Windawati dan Kuswanti pada tahun 2021, dan Nugroho dan Ma'arif pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Octavia dan Agustin pada tahun 2019 menunjukkan bahwa game edukasi dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Yermiandoko pada tahun 2020 menunjukkan bahwa game edukasi sebagai media pembelajaran dapat membantu anak dalam mengatasi masalah kesulitan belajar pada materi tertentu. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Windawati dan Kuswanti pada tahun 2021 dan Nugroho dan Ma'arif pada tahun 2022 menunjukkan bahwa game edukasi sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Syawaludin dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa game edukasi sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa dari kelima artikel di atas, semua artikel merupakan jenis penelitian Research and Development atau R&D, di mana penelitian yang dilakukan oleh Octavia dan Agustin pada tahun 2019 menggunakan metode Research and Development level 3, penelitian yang dilakukan oleh Syawaludin dan kawan-kawan pada tahun 2020 menggunakan model pengembangan 4D, yaitu dengan 4 tahap perkembangan yang meliputi define, design, develop, dan disseminate. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Yermiandoko pada tahun 2020 menggunakan model pengembangan Bock and Gall. Penelitian yang dilakukan oleh Windawati dan Kuswanti pada tahun 2021 menggunakan model pengembangan Azure, yaitu analisis siswa, menetapkan tujuan, memilih metode, media dan material, memanfaatkan media dan bahan ajar, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan evaluasi dan revisi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Ma'arif pada tahun 2022 menggunakan model pengembangan ADDIE. Selanjutnya, perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari kelima penelitian di atas, yang membedakan dengan penelitian saya adalah pengembangan media pembelajaran game edukasi berbasis web pada salah satu materi
mata pelajaran tertentu dengan penyisipan nilai Living Values Education dengan model pengembangan Book and Gall dengan hanya melalui 7 tahap, yakni Research and Information Collecting, kemudian Planning, yang ketiga Develop Preliminary Form of Product, yang keempat Preliminary Field Testing, yang kelima Main Product Revision, yang keenam Main Field Testing, dan tahap yang ketujuh yaitu Operational Product Revision. Sekian presentasi dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.